Hari ini kita akan belajar sama-sama, saudaraku, tentang 6 ayat, ya, 6 ayat cukup pendek. Ayat ini cerita pendek di sebuah Alkitab kita, di bagian Alkitab kita. Sebenarnya ini saya sudah sharingkan waktu di KUL kemarin. Sebenarnya setelah KUL itu dan setelah melewati sampai hari Sabtu, ya, belum terpikir buat saya, belum muncul satu dorongan buat saya untuk menyampaikan hal ini di ibadah ini, saudaraku. Tetapi hari Sabtu kemarin, saya lupa siang atau sore, ya, Tuhan ingatkan tentang apa yang saya sharekan di KUL hari Rabu di rumahnya Ibu Asih. Ya, karena saya percaya Tuhan mau supaya kita semua di tempat ini lebih banyak mendengar tentang tuntunan ini, ya. Nah, saya awalnya belum mendapatkan judul, saudaraku. Ya, memang di KUL yang kita bahas kemarin tentang hal ini, Matius 20 ayat 29 sampai 34 atau 6 ayat itu memang ada judulnya. Ya, tetapi untuk konteks ibadah ini, dan setelah saya baca kembali ayat ini, 6 ayat ini, sampai saya ulang lagi dari atas ayat 1, saya pelajari pelan-pelan, saya baca pelan-pelan, ini rentetan kronologis ceritanya seperti apa, peristiwanya seperti apa. Akhirnya saya mendapatkan nanti sebuah judul, tapi di akhir saja judulnya, ya. Sekarang ini belum ada judul dulu. Amin, saudaraku. Nah, saya mau minta ada 2 orang relawan boleh maju ke depan bantu saya. 2 orang relawan. Ayo, ada yang mau bantu? 2 orang relawan dari anak Next Gen boleh, ya, anak Youth boleh. Ayo, silakan. Kalau nggak mau nanti saya kasih reward deh. Ya, ada pemotivasinya. Kalau memang harus ada motivasinya, saya kasih nanti motivasinya. Ada penghargaan, ada hadiah, gift, ya. Tapi nggak sekarang karena ini muncul tiba-tiba, saya nggak siapkan, saudara. Ya, ada 2 orang yang mau jadi relawan. Ayo cepat biar kita selesaikan dengan seksama dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu yang berdiri siapa ini? Kilion. Nah, Kilion, ya. Oke, wah, ini tokoh kita ini, bintang. Bintang film kata Pak Rani, bintang film. Ya, silakan. Mau peran yang enak, mau peran yang gak enak? Saya mundurkan dulu ya, biar gak sempit ya. Nah, ini sekalian buat icebreaker, saudara. Oke, mau peran yang enak atau gak enak nih? Oke, saya minta berapa orang ya? 5 orang deh, 5 orang maju lagi. Di luar ini 2 orang. Ah, ini dia. Haleluya, luar biasa banget. Ini minggu depan main drum nih. Minggu depan main drum ya. Ada lagi 4 orang lah, 4 orang lagi. Ayo, biar kita seru-seruan hari ini. 4 orang. Ada yang mau jadi Yesus nggak? Ada yang mau jadi Tuhan Yesus nggak? Ayo maju, yang mau jadi Tuhan Yesus maju. Ya udah, Pak Lamuk aja lah. Ya. Jadi Pak Lamuk berperan sebagai Tuhan Yesusnya, ya. Haleluya. Yang berapa? 4 lagi, ayo, 4 orang lagi. 4 orang lagi. Siapa? Yang ya, ini sini, drummer kita. Drummer kita. Ya. Cowok semua aja, yang cewek nggak usah, ya. Karena kan bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Yang ngumpul banyakkan yang laki-laki. Ada lagi nggak yang lainnya? Hotman, sini Hotman. Harus dipanggil nih Hotman nih, malu-malu kalau kalau datang sendiri malu-malu. Yunus boleh, Yunus ini. Siapa lagi ya yang belakang siapa? Saya nggak hafal namanya. John, ya, John, sini John. Ini dia, ya kan? Oke, berapa orang nih sudah nih? Oke, cukup, ya John. Nah, sekarang yang Pak Lamuk dan rombongan ini berangkatnya dari sana. Nah, ayo ngumpul. Semuanya di belakang Pak Lamuk ya. Nah, ini Hotman, Yunus sama John di belakangnya Pak Lamuk semua. Nah, dari sana datangnya. Oke. Saudara perhatikan cerita ini. Cerita ini singkat, tapi pesannya padat banget, saudaraku. Nanti kita bisa sampai jam 12. Ya, siap sampai jam 12, saudaraku? Siap. Wah, luar biasa ya. Nanti pulang kita makan bersama. Boleh. Di rumah masing-masing.
sama-sama kan jamnya di rumah masing-masing. Oke, sekarang mau tahu nggak perannya? Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu aja katanya. Oke, kalau mau tahu sujud dulu, jongkok dulu. Bukan ini saya, jongkok aja, jongkok. Nah, jongkok, bintangnya jongkok. Oke. Ini dia berperan sebagai orang buta. Oh, ada 2 orang buta, saudaraku. Ya, yang ditulis di Alkitab ini, di Matius 20 ayat 29-34. Ini kisahnya dari ini. Kita dramakan supaya saudara nangkep, pulang tuh nggak lupa sama cerita ini. Ya. Nah, Pak Lambok ini Yesus sebagai Tuhan Yesus dan ini murid-murid semua. Anggap aja walaupun 5 orang tapi Alkitab berkata buahnya. Alkitab mencatat apa? Buahnya. Bukan cuma 5 orang, tapi kita imajinasikan ya, ini banyak banget orangnya. Termasuk saudara, tapi saudara nggak ikut maju, nanti tempatnya nggak cukup. Nanti saya ngomong sama bangku kosong nanti. Nah, sekarang Pak Lambok ini dan murid-muridnya nanti jalurnya ke sini ya Pak Lambok ya. Nah, ke situ ya. Nah, siap Pak Lambok. Nah, nanti ketika berdua ini walaupun buta, tapi karena ada sesuatu suara di sana kegaduhan atau apa ya kan? Gileon sama Bintang ini tahu ini rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, jadi nanti pada waktu Pak Lambok dan rekan-rekan berjalan, ya, Gileon dan Bintang ini nanti teriak-teriak. Teriak-teriak. Bisa teriak kan? Ya, teriaknya ngomong gini, Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Ngomongnya gitu. Oke? Gak lupa kan? Tes dulu. Coba. Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Wah, jempol, bagus. Satu lagi. Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Wah, tepuk tangan dulu buat mereka. Nanti kalau begitu, action kamera. Nah, jangan lupa ya, dialognya. Oke, kamera action. Masuk, ayo. Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini lewat aja. Mas jalan aja. Nah, oke, pelan-pelan aja jalannya. Balik lagi ke sini. Ya. Teriak lagi. Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Terus ke sana Pak. Nanti putar lagi di sana. Nah, stop dulu sampai di sini. Nah, coba yang 4 orang ini, yang 5 orang ini datang kepada mereka. Ya, menegur mereka. Hus, diam. Jangan berisik. Ya, mau gitu ya. Diam. Yang lain juga sama. Ayo, gak apa-apa, ini kan drama. Ayo, jangan takut. Gak akan diapa-apain. Aku banyak hus, diam. Gak cocok ini. Ayo, yang lainnya. Kamunya melankolis, diam. Nah, semakin kenceng teriaknya, lebih dari yang tadi. Coba, lebih kenceng lagi ngomongnya. Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Dikasihani enggak saudaraku? Ya, Pak Lambok sebagai Tuhan datang sekarang. Apa yang dilakukan oleh Pak Lambok? Ikutin. Nah, Pak Lambok ngomong apa Pak? Apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Ngomongnya apa? Gak tahu ya? Karena belum dikasih tahu. Makanya bingung, garuk-garuk. Nah, ngomongnya gini, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Ngomong gitu. Tuhan, supaya aku bisa melihat. Nah, bilang juga. Tuhan, supaya aku bisa melihat. Gimana? Responnya Pak Lambok gimana? Langsung dijamah matanya Pak. Jangan diculuk. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Meleklah gitu kan. Meleklah. Wah, melek.
ikutin. Nah, oke, dah pulang ke bangku masing-masing. Haleluya. Ya, terima kasih semuanya ya. Ini ceritanya saudaraku, cuma 6 ayat. Nah, kita mau bedah ya, kita mau bedah. Apa pesan dari semua kisah ini saudaraku? Matius 20 ini totalnya ada 34 ayat, dari ayat 1 sampai 34. Kalimat terakhir tadi yang diucapkan oleh 2 orang buta tadi. Setelah sembuh disembuhkan, 2 orang ini mengikut dia, mengikut Yesus. Itu kalimat terakhir, mengikut Yesus. Nah, ada 4 judul. Yang judul pertama dari 34 ayat ini terdiri dari 4 judul di situ. Ada sebuah rangkaian peristiwa sebelum peristiwa ini. Tapi ada dari mata rantai peristiwa dan rangkaian peristiwa itu ada pesan-pesan penting di situ. Di bagian judul yang pertama itu adalah perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Ya, di sana Tuhan mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ada yang Tuhan dapat jam 6 pagi mulai kerja. Ada yang akhirnya Tuhan dapat jam 9 pagi kerja. Ada yang Tuhan dapat jam 12 siang kerja, jam 12 siang mulai. Ada yang dapat jam 3 petang, yang jam 3 pun kerja. Dan ada yang kerja Tuhan dapat pekerja yang jam 5. Jam 5 pun dipekerjakan oleh Tuhan. Kira-kira jam 6 sore, jam 6 petang. Nah, ya kan jam 6 sore lah. Dikumpulkanlah semua pekerja-pekerja itu. Dan Tuhan kasih semuanya, baik yang kerja jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Semuanya 1 dinar. Tentu yang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 3 itu protes, saudara. Loh, ini nggak adil. Kami bekerja dari pagi jam 6, dapat 1 dinar. Tapi yang kerja jam 5 cuma 1 jam kerja dapat 1 dinar juga. Ini nggak adil. Tuhan bilang, ingat kesepakatan di awal ketika aku bertemu sama kamu. Ini kira-kira ngomongnya begitu. Kita kan sudah sepakat 1 hari kerja, kamu kerja mulai dari jam 6 ini dapat 1 dinar. Yang jam 9 juga sama, dialog seperti itu. Ya, kami juga nggak terima nih, nggak bisa. Nah, kan kita sudah sepakat di awal, sebelum kamu bekerja, kamu mau 1 dinar. Nah, singkat cerita Tuhan berpesan begini. Di akhir cerita itu, yang terdahulu akan jadi yang kemudian. Dan yang terkemudian, yang di belakang akan jadi yang terdepan. Ini pesan yang pertama. Jadi hati-hati. Pesan dari kisah ini adalah Tuhan tidak memandang senioritas. Kebanyakan kita kan mandang senioritas. Wah, saya udah berapa tahun, saya udah berapa tahun, saya udah berapa tahun. Saya ini udah sekian tahun tuh. Nah, kita bangga dengan lamanya kita melayani, kita jadi orang Kristen, ya kan? Kita beribadah, seolah-olah kita merasa aku tuh sudah banyak asam garam. Wah, makan asam garam. Kamu ini masih bau kencur. Kamu tahu apa? Yang kehidupan nyata itu seperti itu kebanyakan. Tapi hari ini Tuhan bilang tidak ada senioritas di hadapan Tuhan. Tuhan gak pandang saudara mau berapa tahun melayani jadi Kristen, Tuhan gak lihat itu. Ya, karena firman-Nya tadi berkata yang terdahulu, yang terdepan bisa jadi yang terbelakang, dan yang terbelakang akan bisa jadi yang terkemudian. Artinya tidak ada senioritas, tidak ada kecemburuan sosial, katakan dalam tanda kutip seperti itu. Semua di hadapan Tuhan sama. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, kondisinya seperti apapun, semua di mata Tuhan sama. Saudara di hadapan Tuhan penting. Bilang kiri kanan, engkau ini orang pentingnya Tuhan. Bilang kiri kanan. Kasih tahu, tengok kiri kanannya, engkau VVIP-nya Tuhan. Bilang. Saudara ini VVIP. Very, very, very important person. Wah, ya kan? Di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Masalahnya
Tuhan penting nggak di hadapan saudara? Coba tanya kiri kanan, Tuhan penting nggak bagimu? Tanya coba. Ya. Ini saudara. Yang kedua, kemudian Tuhan mengumpulkan 12 muridnya secara khusus. Di situ Tuhan ngomong, memberitahukan tentang kematiannya. Kita akan berangkat ke Yerusalem, kita akan masuk ke Yerusalem, ke kota Yerusalem. Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi akan menangkap aku, akan menyiksa aku, akan mengolok-olok aku, dan akan membunuh aku, kata Yesus kepada 12 orang muridnya. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit, Tuhan sudah ngomong. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tuhan sudah ngomong sejak awal, sejak pertama Tuhan memberitahukan penderitaannya. Tuhan sudah ngomong, hari ketiga aku akan bangkit. Masuk ke cerita berikutnya. Masuk cerita yang ketiga, judul yang ketiga. Setelah Yesus ngomong begitu, ada seorang ibu, mak-mak lah katakan kalau bahasa sekarang, ya. Mak-mak datang. Ini nih ibunya Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes itu salah 2 muridnya Yesus. Salah 2, dapat 8. Salah 2. Ya. Ibunya nih datang sama Yesus bilang, nanti jangan lupa ya, kalau engkau sudah di surga, kira-kira ini ceritanya gambarannya persisnya nggak tepat seperti yang kira-kira begitu. Jangan lupa 2 orang anakku ini, satu biarlah nanti duduk di sebelah kananmu, yang satu duduk di sebelah kirimu. Wah, murid-murid yang lain langsung marah saudaraku sama ibu ini. Ya pokoknya marah lah gitu, ya kan. Di situ Tuhan menyampaikan pesannya. Siapa yang mau jadi yang terbesar, siapa yang mau jadi pemimpin, maka dia harus jadi hamba. Yang terbesar adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Itu pesan Tuhan. Aku gak bisa tentukan seseorang duduk di sebelah kananku, duduk di sebelah kiriku. Bukan aku yang menentukan, tapi Bapakku yang di surga yang menentukan. Dan untuk engkau bisa sampai ke situ, untuk bisa duduk di sebelah kananku, sebelah kiriku, engkau gak mungkin minum cawanku penderitaan. Mereka merasa, wah bisa. Iya, memang kamu akan menderita nantinya. Tetapi bukan itu. Selesai. Yang terdahulu, yang terkemudian jadi yang terdahulu jadi yang terkemudian, yang terdepan jadi yang terbelakang. Itu pesan pertama. Tidak ada senioritas di situ. Tuhan tidak pandang berapa lama saudara jadi Kristen, berapa lama pelayanan saudara, Tuhan gak lihat itu. Jadi di mata Tuhan semua sama. Pesan yang kedua, siapa yang terbesar, siapa yang mau jadi pemimpin, dia harus jadi hamba, dia harus mau melayani. Kalau pemimpin-pemimpin dunia beda dengan pemimpin kerajaan Allah, beda saudara. Kalau pemimpin dunia dengan kuasanya, otoriternya. Tapi kalau dalam kepemimpinan di kerajaan Allah tidak bisa, saudara. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Ini perbedaannya. Tuhan nanya melalui saya kepada saudara. Saudara mau jadi pemimpin? Mau jadi pemimpin? Mau jadi yang terbesar? Mau jadi hamba enggak? Hamba itu apa? Nanti sebentar. Hamba itu apa? Bagaimana hamba itu? Nanti kita lihat. Dan sekarang kita masuk kisah yang terakhir, perikop atau judul yang keempat. Setelah peristiwa itu, ya tidak ditulis semuanya, tapi melalui satu ayat, di ayat yang ke-29 ini kita bisa tahu. Di situ dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Banyak orang berbondong-bondong. Sampai akhirnya ketemu sama 2 orang buta tadi. Ketika melintas, 2 orang buta ini teriak. Dia mendengar tentang Yesus dan dia muncul imannya. Orang buta ini tentu nggak bisa nggak bisa mobile, nggak bisa aktif, nggak bisa senantiasa mengikuti pelayanan Yesus di mana-mana, nggak bisa karena dia buta.
nongkrongnya ya di situ, parkirnya ya di situ. Tapi ketika dia mendengar Yesus lewat hari itu dan dia bisa ketemu, imannya muncul. Dia bilang, Tuhan anak Daud. Artinya apa? Tuhan anak Daud. Kok Tuhan Yesus disebut anak Daud? Artinya dua orang buta ini mengakui kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan Yesus. Karena Daud melambangkan pemerintahan, pemegang pemerintahan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dikatakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan di ayat atasnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi dua orang buta ini ketika ngomong Tuhan anak Daud, maka orang buta ini mengakui bahwa dia adalah penguasa. Dia adalah raja segala raja. Bukan secara anak, secara biologis, bukan. Dan itulah yang akhirnya menggerakkan Yesus. Sekalipun murid-murid yang lain, yang orang banyak tadi menghalangi, merasa terganggu, tapi akhirnya Yesus datang dan menyembuhkan mereka. Setelah mereka disembuhkan, mereka mengikut Yesus. Mari kita lihat klik selanjutnya. Langsung aja ya. Pesannya apa saudaraku? Dari ini, ketika Yesus murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Pesannya apa? Klik kita lihat sama-sama ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan hari ini mau membongkar ya, membongkar mungkin penyimpangan kita ya, kegagal pahamannya kita tentang mengikut Yesus. Jangan sampai, ini pesan, ini peringatan buat saudara dan saya. Saudara ini sudah menjadi pengikut Yesus. Amin. Nah, ketika saudara menjadi pengikut Yesus, jangan sampai menjadi seperti ini. Seperti orang banyak hanya berbondong-bondong, hanya ikut-ikutan, hanya ingin seru-seruan, hanya ingin rame-rame aja, merasa bangga, ya kan? Seperti kalau kita jalan ada presiden masuk, ya kan, kita langsung wah rasanya bangga, bisa bareng presiden, bisa foto bareng. Jangankan presiden, ada artis kemarin ya di BKSD, ya kan? Wah langsung berebutan, pengen deket-deket, pengen foto bareng, pengen nyanyi bareng, rasanya bangga. Wah, itu gambaran. Hanya senang-senang, hanya kebanggaan saja yang dikejar, tapi esensinya nggak dapat. Esensinya, yang intinya disingkirkan. Wah, tadi saya bisa bareng nyanyi sama artis ini. Wah, saya bisa ketemu Pak Jokowi dan sebagainya. Kita rasa bangga. Nah, ikut Yesus jangan seperti itu. Jangan hanya mentalitasnya berbondong-bondong, rame-rame. Waktunya ibadah ya ibadah. Setelah ibadah selesai hilang. Nanti ketemu lagi, ibadah lagi, minggu lagi ketemu. Selanjutnya gak ada lagi, hanya minggu berbondong-bondong. Wah, itu memang harus bagus, saudara, ibadah minggu beramai-ramai, banyak teman, bagus. Tetapi pada aplikasi hariannya, sehari-hari jangan berlaku seperti itu. Ya. Artinya apa? Kalau sudah hanya ikut Yesus hanya seperti orang banyak, kebanyakan orang berbondong-bondong, artinya tanpa pengertian yang benar. Nah, sekarang kita bongkar ini. Kalau masih ada mentalitas, cara berpikir sampai hari ini saudara ikut Yesus hanya berbondong-bondong saja, ada sebuah peringatan nanti di Alkitab juga di Yohanes pasal 6. Nanti kita lihat. Kalau saudara dan saya misalkan ikut Yesus tanpa pengertian yang benar, atau hanya berbondong-bondong saja, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara akan terjebak di situ. Kenapa? Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Ketika saudara lihat, orang banyak melakukan itu, padahal itu tidak berkenan sama Tuhan. Kok nggak apa-apa ya? Karena sudah merasa orang banyak nggak apa-apa, saudara itu merasa berarti nggak apa-apa. Terjebak saudara di situ.
Saudara terjebak di situ. Karena sudah merasa banyak orang pun melakukan hal yang salah, nggak apa-apa menurut kita. Saudara nggak berani punya prinsip untuk tetap ada di dalam kebenaran. Kenapa? Tadi, karena sudah hanya berbondong-bondong. Jadi fokus saudara diarahkan bukan lagi kepada Kristus, kepada Yesus yang saudara ikuti, tetapi kepada orang banyak. Apa yang dilakukan oleh orang banyak itulah yang menjadi standar saudara akhirnya. Bukan apa yang dilakukan Yesus, tapi yang dilakukan oleh orang banyak jadi standar kita akhirnya. Jadi acuan kita akhirnya terjebak di situ. Wah, orang banyak, wah melayani kok begitu nggak apa-apa, kok masih boleh? Berarti saya pun boleh. Nah, terjebak di situ. Jangan jadi orang Kristen yang hanya berbondong-bondong, tapi sudah berani fight to fight sama Tuhan, face to face sama Tuhan. Sudah harus berani itu, sudah harus lakukan itu. Artinya sekalipun orang banyak menyimpang, tapi saya tetap fokus kepada Kristus, tetap fokus kepada firman-Nya. Itu orang Kristen yang punya prinsip hidup, orang Kristen yang pegang prinsip. Amin, saudaraku. Wah, dia di dunia usaha tipu-tipu, di dunia tipu-tipu, tapi melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Kok bisa ya? Berarti saya juga harus tipu-tipu, nggak apa-apa. Ya kan? Acuannya perhatikan, sudah bukan Yesus lagi, sudah bukan firman-Nya lagi, tapi sudah orang banyak. Betul tak betul? Kira-kira sampai di sini. Makanya ini pesan, peringatan buat kita. Sekali lagi ya, garis bawahi, kasih stabilo di pikiran kita, di hati kita kasih stabilo. Jangan jadi orang Kristen yang hanya berbondong-bondong. Wah, ke gereja gak ada temennya, gak enak. Harus ada temennya. Berarti hanya berbondong-bondong. Sudah nggak punya prinsip di situ. Saya nggak peduli dulu waktu saya di Bandung, ya kan, waktu diproses di padang gurun sama Tuhan, sendiri saya ke gereja, no problem, ya kan? Saya fight sama Tuhan, fight to fight, face to face sama Tuhan. Karena keselamatan itu tanggung jawab saya pribadi, bukan orang lain. Orang lain tidak bisa menjamin keselamatan saya. Yang bisa menjamin Yesus. Jadi ada teman, nggak ada teman, saya jalan. Amin, saudaraku. Demikian juga saudara harus rubah prinsip ini dalam hidup saudara. Prinsip yang lama diganti dengan prinsip yang baru. Jangan hanya jadi orang Kristen yang berbondong-bondong. Ikut arus, arusnya ke sana ikut, ke sana ikut, nggak punya prinsip, saudaraku. Hari ini jadilah orang Kristen, jadilah pengikut Kristus yang punya prinsip sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang banyak yang menyimpang, yang seolah-olah tidak ada apa-apanya, tidak apa-apa. Fine, boleh, baik-baik saja. Ini yang pertama, next berikutnya. Ya, ini orang yang berbondong-bondong itu cenderung tidak sungguh-sungguh mengenal hatinya Tuhan. Gak sungguh-sungguh mengenal kehendaknya Tuhan, gak mau cari kehendaknya Tuhan. Ngapain harus berjuang capek-capek cari kehendak Tuhan? Mintanya jalan instan, shortcut, jalan pintas. Gak mau ikutin prosesnya, gak mau cari dulu Tuhan apa kehendakmu. Hari ini kita berubah sama-sama. Saudara berubah, saya berubah. Amin, saudaraku. Cari kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara harus baca surat cintanya Tuhan, Alkitab. Firman Tuhan, Alkitab itu surat cinta Tuhan kepada saudara. Itu semua ada kehendak Tuhan bagi saudara. Gak usah perlu nunggu suara audible dari Tuhan. Oh, Tanjung, gak usah perlu begitu. Cukup baca firman. Tanjung, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Misalkan baca, misalkan, ya kan? Tanjung atau siapapun jangan Tanjung terus lah. Ibu Isabel, misalkan, ya kan? Baca apa, ya kan?
Itulah kehendak Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Wah, ini kehendak Tuhan. Lakukan. Nah, itu cara simpelnya kayak begitu. Cara gampangnya. Cari kehendak Tuhan. Saudara lagi ngalami apa? Cari kehendak Tuhan apa? Baca Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Ya, next berikutnya. Oke, yang lain kita lihat. Tidak bertumbuh, tidak sungguh-sungguh tadi itu aplikasi yang salah, ya. Karena hanya berbondong-bondong. Sekarang kita lihat yang ayat 30-nya. Ada dua orang buta duduk di pinggir jalan. Saudara bisa kebayang nih ya tadi yang kisah tadi. Yesus lewat, mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Apa pesannya dari ayat 30 ini? Next berikutnya. Perhatikan, orang buta itu banyak keterbatasan. Seperti dua orang buta tadi, di dalam keterbatasannya, di dalam kekurangannya, di dalam ketidakmampuannya, di dalam ketidakberdayaannya, tapi itu tidak menjadi penghalang, itu tidak menjadi penghambat, itu tidak menjadi alasan untuk dua orang buta ini mengejar Yesus, mendapatkan Yesus, sekalipun banyak tantangan, sekalipun dia harus dibentak-bentak, hus, diam. Ya, tapi kurang tegas ngomongnya muridnya Yesus tadi. Ya, harusnya begini, hus, diam, ngomongnya gitu. Ya. Tapi dua orang buta ini nggak menyerah, saudara. Pokoknya aku harus dapatkan Yesus, aku harus kejar dan dapatkan Yesus. Kalau belum, aku akan teriak lebih kencang lagi. Aku akan kejar lebih kencang lagi. Akan lebih sungguh-sungguh lagi. Keterbatasan seringkali menjadi alasan kita. Keterbatasan seringkali menjadi penghalang buat kita. Di dalam kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan. Ayo melayani Tuhan sungguh-sungguh. Lihat keterbatasan. Aduh, aku gak bisa. Aku sibuk, aku ini. Jadi yang terlihat besar di hadapan kita itu apa? Keterbatasan kita. Nah, ini balok ini harus disingkirkan, saudara. Jangan lihat keterbatasanmu. Jangan lihat kekuranganmu. Amin, saudaraku. Kalau sudah terus lihat kekuranganku, aku ini begini, gak pantas apa-apa, sudah gak akan pernah bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo sungguh-sungguh, wah gak bisa. Aku gak ada rekan, aku gak ada partner, aku gak ada mitra, aku gak ada orang tua, aku gak ada ini, gak ada itu, dan sebagainya jadi alasan. Belajar dari dua orang buta ini. Sekalipun dia melihat ada keterbatasan, memang itu fakta. Tetapi dia kejar Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini apapun yang menjadi keterbatasan saudara masing-masing, mungkin berbeda keterbatasan masing-masing pribadi dengan pribadi yang lain. Tetapi hari ini jangan lihat keterbatasan itu, saudara. Ketika sudah melihat keterbatasan itu akan menjadi penghalang, saudara gak akan pernah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara gak akan pernah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Hanya jadi followers. Saudara ingat kalau jadi followers, begitu bosan bisa unfollow, ya kan? Begitu terjadi miss bisa unfollow. Itu followers. Tapi saudara dan saya kepada Yesus jangan jadi followers. Amin. Wah, Yesus menyukakan, follow. Besoknya Yesus mengecewakan, doaku gak dijawab, unfollow. Nggak bisa sama Tuhan begitu, saudara. Enak nggak enak tetap, enak nggak enak tetap follow. Nanti kita ke follow me, bayar masing-masing. Haleluya. Siap, saudaraku, tetap follow Tuhan. Apapun respon Tuhan kepada saudara, apapun, sekalipun gak enak, saudara berani gak ngomong, sekalipun Tuhan gak tolong aku,
Aku akan tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Berani nggak saudara ngomong begitu? Sekalipun Tuhan nggak jawab doaku, aku akan tetap mengasihi Tuhan. Aku akan tetap ibadah, aku akan tetap bertumbuh. Berani nggak saudara ngomong begitu? Oh, masih berpikir kan? Ayo, nggak apa-apa. Sekarang masih berpikir nggak apa-apa. Dicerna dulu, khotbahnya dicerna dulu. Nanti sampai rumah direnungkan, baru ambil keputusan. Tapi kalau sudah bisa hari ini, yes, ya lakukan saja. Nanti ngomong sama Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi, aku tetap mau mengasihi Engkau, aku tetap melayani Engkau, aku akan sungguh-sungguh sama Engkau. Aku gak akan tinggalkan Alkitab, aku gak akan tinggalkan pribadi Yesus, aku gak akan tinggalkan ibadahku, aku gak akan tinggalkan persekutuan pribadiku dengan Tuhan. Lakukan itu, saudara. Next. 31 dan 32 kita sambung. Orang banyak menegur ya tadi, ya nggak usah saya ceritakan lagi. Tadi sudah lihat tuh ceritanya, membentak dia, menegur mereka. Ya. Tapi perhatikan, orang banyak reaksinya seperti itu, tapi reaksi Yesus berbeda. Yesus yang tadi diperankan oleh Pak Lambok justru mendatangi. Pengikutnya galak-galak, saudara. Pengikutnya lebih galak dari Yesus. Yesus dengan belas kasihan, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan, menghampiri, mendatangi orang buta ini dan mencelupkan matanya. Apa yang dia minta oleh orang buta itu dia kasih sama Yesus. Ada dua respon tanggapan yang berbeda. Pesannya apa? Next. Perhatikan ini. Apa yang orang lain, orang banyak tadi yang membentak, yang menegur orang buta tadi, apa yang orang lain tidak mau lakukan atau dihindari, tetapi Yesus mau lakukan itu. Cerna sebentar, saudara. Perhatikan. Dari kisah tadi, orang banyak dengar ada orang buta minta tolong kasihani aku, tapi orang banyak membentak dia. Tapi Yesus datang menolong. Orang banyak nggak mau lakukan menolong orang buta ini, tapi Yesus mau. Aplikasi buat kita apa, saudara? Dalam dunia nyata pelayanan kita, saudara berani ambil apa yang orang lain tidak mau ambil, apa yang orang lain tidak mau lakukan, tidak mau kerjakan, saudara ambil. Contoh, wah orang lain kebanyakan kok hanya begitu aja, nggak mau lakukan ini, nggak mau lakukan itu. Apa yang orang lain nggak mau lakukan. Amin, saudaraku. Beresin bangku, banyak orang nggak mau. Ngepel, banyak orang lain menghindari. Tapi kalau sudah pengikut sejati, sudah punya hati hamba, inilah hati hamba, saudara. Hati hamba itu, definisi hati hamba itu, ciri seseorang punya hati hamba, dia melihat ada sesuatu hal, sesuatu kebutuhan, orang lain cuek, orang lain nggak peduli, orang lain lewat. Tapi saudara sebagai pengikut Kristus yang punya hati hamba seperti Yesus, saudara akan datang, saudara akan jawab kebutuhan itu, saudara akan lakukan, akan selesaikan hal itu. Itu hati hamba. Berkatnya berbeda, saudara. Berkatnya berbeda. Amin, saudaraku. Ketaatan di tengah kemustahilan. Lihat saudara, hidup saudara akan berubah. Di tempat kerja sama, ini kita konteks pelayanan seperti itu. Konteks kerja juga sama. Di tempat kerja saudara lihat, teman-teman orang banyak gak mau lakukan sesuatu itu. Tentu yang positif ya, yang membangun, yang bermanfaat, yang memberikan keuntungan kepada perusahaan, tempat di mana kita kerja.
Kan firman Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan di mana engkau ada. Yeremia 29. Ya kan? Dengan bahasa Alkitab, kemana engkau aku buang, kemana engkau aku tempatkan. Usahakan, berdoalah untuk kota itu dan usahakanlah kesejahteraan bagi kota itu. Saudara, di mana ibadah, usahakan kemajuan tempat ibadah itu. Saudara kerja, usahakan kemajuan tempat kerja saudara. Dimanapun sudah ditempatkan oleh Tuhan, berdampaklah di sana, jadilah berkat di sana. Itu kehendak Tuhan. Tapi ketika sudah lihat ada orang banyak yang tidak mau peduli, sudah peduli. Amin, saudaraku. Contoh nih, kebutuhan-kebutuhan kan pada meningkat. Listrik mungkin akan naik juga, siapa tahu. Terjadi banyak orang pemborosan, nggak peduli. Lampu semua menyala. Harusnya mati, lampunya harusnya padam. Air keran nyala terus, terbuang. Orang lain cuek. Misalkan ini contoh kecil-kecil, perkara kecil. Sudah lihat, sayang air terbuang-buang, sudah matikan. Itu contoh. Orang banyak tidak peduli, tapi saudara peduli. Setia dalam perkara kecil. Saya kalau lihat keran nyala nggak pada tempatnya, saudara, saya nggak bisa diem. Saya pasti datangi tempat itu, saya matikan kerannya. Sayang, aduh, air. Kalau saya membayangkan kalau dunia ini atau kota di mana saya ada atau rumah aja nggak ada air, gimana, saudara? Jadi jangan berpikir air gampang, nggak bayar. Ini contoh-contoh perkara yang kecil. Nanti ada banyak contoh yang akan saudara hadapi di lapangan. Tapi mentalitas ini sudah ambil. Contoh misalkan di sekolah, guru udah nulis, ya kan? Yuk, siapa yang mau membantu membersihkan papan tulis misalkan? Kan dulu zaman-zaman satu kayak begitu, karena nulisnya pakai kapur. Setelah ibunya penuh papan tulisnya, muridnya pada cuek semua. Akhirnya gurunya sendiri yang menghapus. Ya nulis, ya ngomong, yang jelasin, ya hapus. Murid-murid gak peduli. Ini contoh di konteks sekolah. Tadi pelayanan, dunia kerja, sekarang sekolah. Kalau saudara sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, ambil itu saudara. Tugas itu ambil. Sekalipun sudah nggak diperintah, nggak disuruh, nggak diinstruksi, orang lain nggak mau, ambil saudara. Dengan inisiatif saudara, sudah maju, sudah yang hapus. Ini contoh. Apa yang orang lain nggak mau, ambil saudara. Lihat nanti perkembangannya, lihat nanti rewardnya. Hidup saudara akan berubah. Ini firman Tuhan. Jangan jadi orang yang nggak peduli. Amin, saudaraku. Saya senang karena berkatnya buat saya gitu. Orang lain nggak mau, saya ambil, berkatnya buat saya, saudara. Tapi yang saya nggak mau juga, Tuhan jangan sama saya aja berkatnya. Saya ingin bagi-bagi ke saudara. Tapi masalahnya saudara mau atau enggak seperti itu gitu. Ya kan? Kembali lagi kepada saudara. Siapapun nggak bisa merubah seseorang. Saya pendeta-pendeta besar sekalipun yang punya nama yang terkenal nggak bisa merubah seseorang. Kami para pendeta, para gembala, para hamba-hamba Tuhan hanya bisa memberikan nilai-nilai kepada saudara. Ini loh. Memberikan value, memberikan tuntunan. Semua tergantung pada masing-masing pribadi. Saudara mau nggak merespon dengan benar? Itu. Next berikutnya. Oke, ya. Pertumbuhan iman percaya akan membuat gigih mengejar Tuhan. Dua orang buta dapat tantangan, tapi dia semakin gigih. Nah, pertanyaannya, renungannya untuk saudara dan saya. Saudara punya tantangan, dapat tantangan, saudara masih gigih gak? Masih semangat gak kejar Tuhan? Itu renungkan saudara di rumah saya. Ya, next berikutnya. Dari sisi Tuhan, ya kan, perhatikan dari peristiwa tadi, masih dari ayat 32. Ya. Tingginya kedudukan Yesus
Tuhan itu adalah pencipta alam semesta dan manusia, tetapi punya hati hamba. Bagaimana dengan saudara dan saya? Masih punya nggak hati hamba? Yesus yang paling saja, dia masih punya hati hamba. Bagaimana dengan kita? Ini contohnya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Next berikutnya. Nah, jawabannya begini, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Apa pesannya, saudara? Dari kalimat ini ada pesan yang luar biasa. Orang buta ini, dia minta, Tuhan biarlah mataku melihat. Saudara perlu hari-hari ini, di tengah gelapnya dunia ini, di tengah dunia sedang menuju kepada kehancurannya, saudara minta sama Tuhan, Tuhan biar mataku melihat. Kenapa? Ini jawabannya. Mazmur ini. Singkapkanlah mataku, karena mata yang tersingkap, mata yang terbuka, mata yang melihat secara rohani, bukan secara jasmani saja, tapi secara rohani. Mata rohani kita terbuka. Maka dikatakan supaya aku memandang keajaiban Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Banyak orang Kristen sekalipun matanya melihat, matanya normal, tetapi dia nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Sebegitu besarnya Tuhan berbuat baik. Setiap hari Tuhan berbuat baik, kita tetap nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Itu banyak terjadi seperti itu di kalangan orang-orang Kristen. Nggak ada feedback yang baik kepada Tuhan. Kita tetap hidup sembrono, kita tetap hidup asal-asalan, kita tetap hidup berdosa terus sama Tuhan, padahal Tuhan setiap hari berbuat baik sama kita. Makanya sudah perlu Tuhan, buat mataku bisa melihat kebaikan-Mu, dan aku bisa membalas kebaikan-Mu, Tuhan. Lalukanlah mataku daripada melihat hal hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan yang Kau tunjukkan, dengan mata yang melihat, mata rohani yang terang, saudaraku. Maka arah hidup saudara tidak akan tertuju kepada hal-hal yang hampa atau kosong. Saudara tahu ini yang seharusnya, yang ini yang tidak seharusnya, saudara bisa membedakan itu. Banyak orang hanya berfokus pada hal-hal yang sementara. Sementara yang sifatnya kekal diabaikan. Saudara berdoa hari ini, Tuhan buat mataku melihat. Amin, saudaraku. Yuk doa sama-sama ya sekarang ya, sama Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Kita praktek ya. Tuhan, pegang mata kita supaya mataku bisa melihat. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara bisa ini. Mata saudara nggak lagi fokus kepada yang sementara, tetapi kepada kekekalan. Next, yang menuju terakhir. Ya, ini ayatnya, saudara catat aja ya. Jika mata baik, terang seluruh tubuhmu. Nah, maka saudara punya mata yang baik, bukan secara jasmani ya, tapi mata rohani. Jika matamu jahat, gelap seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu. Hati-hati saudara. Makanya orang buta ini tahu persis kalau dia mata rohaninya seperti mata jasmaninya buta, maka hidupnya gelap. Next berikutnya. Nah ini, lalu mengikut dia. Ini renungannya begini, coba klik lagi. Ya. Dua orang buta itu merespon dengan benar mengikut Tuhan Yesus. Next berikutnya. Nah ini mengikutnya artinya ini sudah. Arti kata mengikut. Jadi ketika sudah mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Nah ini. Artinya apa? Saudara bergabung dengan Yesus sebagai pelayannya. Kata mengikut Yesus berarti saudara bergabung sama Yesus dan saudara menempatkan diri, aku adalah pelayannya. Jadi bukan berbondong-bondong kayak tadi, kemana ikut, kesana ikut, kesini ikut, bukan seperti itu. Tapi artinya saudara bergabung dan jadi pelayannya. Itu arti kata mengikut. Menemani Tuhan Yesus. Di mana Yesus ada, di situ kita ada. Di ibadah Yesus ada, kita ada. Di komsel Yesus ada, kita ada. Itu mengikut Yesus. Ya,
Tadi menjadi pelayan. Ya. Sekarang yang ketiga menjadi murid. Selain sudah melayani, sudah jadi muridnya. Itu arti kata mengikut. Selayaknya serupa dengan siapa yang kita ikuti. Jadi saudara, saya pengikut Kristus. Berarti selayaknya saudara jadi seperti Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Itu selayaknya seharusnya. Mendampingi, saudara harus mendampingi sebagai murid. Ini arti kata mengikut. Yang mengerti kata-kata amin. Masih mau jadi pengikut? Ini, artinya ini. Jangan hanya sebagai followers yang kapanpun bisa unfollow. Ya. Yang terakhir, renungkan. Respon saudara apa kepada Yesus? Tuhan sudah tolong saudara, sudah angkat saudara, sudah tebus saudara dan saya. Lalu apa yang kita bisa berikan kepada Yesus? Apa yang kita bisa lakukan kepada Yesus? Cek and recheck masing-masing pribadi. Ya. Kesimpulan, ya, jadi sekarang temanya sudah ketemu. Kalau di atas belum tahu judulnya. Sekarang kita tahu judulnya apa, saudaraku? Nah, jadi khotbah ini judulnya, temanya adalah mengikut Yesus. Saya juga ada judulnya terakhir, saudaraku. Waktu di awal bingung judulnya apa ya. Di akhir baru ketemu, mengikut Yesus. Nah itulah penjabarannya seperti tadi. Next, berikutnya. Langsung aja semua diklik. Mengikut Yesus harus disertai dengan pengertian yang benar, jangan hanya berbondong-bondong. Mengikut Yesus bukan sekedar berbondong-bondong, ya. Harus banyak orang, jangan. Ya. Mengikut Yesus harus mengalami pertumbuhan. Setelah ikut Yesus harus bertumbuh. Jangan bonsai. Bilang kiri kanan, jangan bonsai. Ya. Bonsai indah, bonsai cakep, saudara. Tapi kalau sudah bonsai, nggak cakep. Kerdil, nggak cakep. Kerdil rohani maksudnya. Harus sekali pertumbuhan, jangan anak-anak terus. Terakhir, terus lanjut slide terakhir apa? Ya, mengikut Yesus tidak bisa dengan berfokus kepada keterbatasan kita. Jangan lihat terus keterbatasan kita. Wah, aku begini, jangan lagi lihat. Tinggalkan itu, saudaraku. Langsung melangkah. Ya. Harus dengan hati hamba. Hati hamba tadi apa? Definisinya, saudaraku, mengambil apa yang orang lain tidak mau ambil. Lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Harus sesuai dengan respon, tanggapan terhadap Yesus. Saudara harus menanggapi Yesus. Tuhan menganggap engkau penting. Tanggapan kita apa? Kita harus menganggap Tuhan engkau penting bagiku. Belajar praktek yuk sekali lagi. Bilang sama-sama ya, angkat tangan kita. Tuhan Yesus, engkau penting bagiku. Jangan hanya lip service ya. Amin. Jangan hanya di bibir. Tapi dalam aplikasi kita benar-benar kita menganggap Yesus itu penting. Yang setuju katakan amin. Amin. Slide terakhir. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita.